kegiatan kita pada sore hari ini akan diawali dengan pembukaan, yang kedua misa syukur dan tamah-tamah. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore pastor, frater, bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam rangka perayaan Pesta Plenum Wilayah Rohani Santo Antonius de Padua, kita awali dengan misa syukur. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kursinya bahasa dapat. Kode operator kalau dia kurang 10 menit. Roh Tuhan menyertai aku diurapinya dan diutus, mewartakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin dan menghibur yang remuk redam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus selalu bersama kamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam semua. Agak romantis sedikit, hujan rintik-rintik. Ya, kita merayakan Pesta Pelindung kita di tempat ini, di keluarga Bapak Antonius dan juga Ibu Lili. Kita berkumpul bersama dengan penuh semangat untuk merayakan Pesta Pelindung kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di awal ini saya pikir penting juga kita dengarkan riwayat singkat dari Santo Antonius. Silakan dulu. 13 Juni, Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Santo Antonius dikenal dengan nama kecil Ferdinand, lahir di Lisbon, Portugal pada tahun 1195. Setelah ditabiskan sebagai imam Ordo Santo Agustinus, Antonius berpindah ke Ordo Santo Franciscus. Jadi dari Ordo Agustin kemudian berpindah ke Ordo Fransiskan. Bersama dengan teman-temannya, ia kemudian diutus menjadi misionaris di Afrika. Namun, karena suatu penyakit yang dideritanya, ia kemudian meninggalkan Afrika dan pergi ke Italia. Pada tahun 1221,
Ia pergi ke Assisi untuk mengikuti kapitel yang dipimpin langsung oleh Fransiskus. Dan pada waktu mendapat kesempatan berkhotbah, ia menyampaikan khotbahnya dengan sangat menarik dan mendalam. Maka sejak saat itu ia dikenal sebagai pengkhotbah yang umum. Ia pun diutus untuk berkhotbah di mana-mana, antaranya di Prancis, Italia, dan Sisilia. Berkat khotbah dan nasihat rohaninya, banyak orang yang tersesat dibawanya kembali kepada iman akan Kristus. Pada tahun 1231, saat usianya baru 36 tahun, Antonius wafat di kota Padua. Sampai sekarang, beberapa bagian tubuhnya masih tersimpan di salah satu gereja di Padua, dan salah satu yang masih utuh adalah lidahnya. Ia juga dikenal sebagai pengantara untuk diminta tolong menemukan barang-barang yang hilang, namun terutama untuk menemukan kembali rahmat pengurusan yang hilang karena dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, lidah dari Santo Antonius masih utuh, masih segar, dan juga kalau ada barang-barang yang hilang, berdoa, berdevosi, mohon pertolongan Santo Antonius. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mohon ampun atas segala salah dan dosa-dosa kita. Kita ungkapkan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyikan nada kemuliaan.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, santuan Tenius Engkau berikan kepada umat-Mu sebagai pengkhotbah ulung dan penolong dalam berbagai keperluan. Semoga dengan bantuannya kami semakin mendalami ajaran Kristiani dan dalam segala kesusahan memperoleh bantuan-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Pembacaan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Demikianlah sabda Tuhan. Selama
Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang di sana tadi duduk jadi kelihatan semua, serta berdiri pembercet tidak kelihatan. Tapi yang biarlah mereka lihat. Nanti sebentar pembercet kalau konsentrasi saya angkat sedikit begitu. Saya mau sapa saja, jadi bukan hanya yang di depan, tapi juga yang di belakang. Saya mau sapa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini kita datang ke tempat ini, dan keluarga menerima kita di tempat ini untuk bersyukur bersama atas pesta pelindung dari wilayah rohani Santo Antonius di Padua. Ternyata nama kecilnya Ferdinand. Ada yang namanya Ferdinand? Nah, mungkin di wilayah lain. Ferdinand namanya. Ya, seorang kebangsaan Portugis yang mau bermisi. Dia awalnya seorang imam Agustin, tapi karena mau bermisi, dia mau pergi bermisi ke tempat-tempat yang jauh, kemudian pindah ke Orde Fransiskan supaya bisa dikirim ke Afrika. Orang Eropa tapi mau bermisi ke Afrika. Nah, namun Tuhan ternyata berkata lain. Nah, sudah dikirim ke Afrika, ternyata dia sakit dan harus ditarik kembali ke Eropa untuk perawatan di sana. Dan sambil dirawat, dia juga bisa melayani seadanya, sebagaimana dia bisa layani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam keadaan sakit kemudian dia dikirim ke Italia dan ditempatkan oleh pemimpin biaranya. Itu dia ditempatkan di satu biara kecil di sebuah tempat yang bernama Forli. Waktu itu saya belum ke sana juga, jadi saya belum tahu ya. Nah, begitu. Nah, kalau bilang Assisi ya mungkin masih tahu-tahu, banyak baca-baca. Pertama dikirim ke Assisi, Italia, dan oleh pemimpinnya ditempatkan di Forli, di sebuah biara yang kecil. Dari situ ternyata, dari biara yang kecil itu, ternyata kemudian kita bisa
menemukan atau melihat kemampuan dari Santo Antonius ini. Ternyata Santo Antonius sebagai seorang pengkhotbah yang dulu. Ternyata dia bisa berkhotbah dengan wibawa. Dikatakan bahwa khotbah-khotbahnya itu bernas dan juga menggugah banyak orang. Nah, dari biara yang kecil, tempat yang kecil, dia kemudian bisa melayani banyak orang, terlebih lewat khotbah-khotbahnya, sehingga dia dijuluki sebagai seorang pengkhotbah yang ulung. Oleh karena itu, ketika baca tentang riwayatnya, saya kemudian gugup. Ini mau berbicara tentang seorang yang jago berkhotbah, mau bicara di wilayah rohani yang spiritualitasnya seorang pengkhotbah yang ulung. Apalagi sudah beberapa kali dilatih oleh Pastor Terry, ya. Berarti Bapak Ibu yang boleh ganti di sini. Itu cara berkhotbah yang baik dan benar, yang bersama, yang menggugah banyak orang. Ya, siapa yang mau ganti dengan rendah hati, saya akan duduk untuk memberikan kesempatan. Ada? Siapa? Oh, bisa tunjuk tutup mata, saya berarti. Ya, begitu kan kita spiritualitas kita menghayati Santo Antonius. Berarti dalam pertemuan-pertemuan kita mulai membiasakan diri untuk jadi pengkhotbah yang ulung atau pembicara yang handal, kira-kira begitu. Ya, tapi juga saya dengar dalam beberapa ibadah masih panggil frater dan suster juga. Ya, mungkin karena maksud satu dan lain hal. Ya, begitu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita kenal Santo Antonius Padua memberikan inspirasi kepada kita. Dia kemudian boleh memberikan renungan yang menggugah banyak orang, yang mengantar begitu banyak orang untuk semakin mengenal Tuhan dan menjadi dekat dengan Tuhan. Yang perlu juga kita ikuti bahwa Santo Antonius bukan hanya kata-katanya yang menggugah banyak orang, tapi itu menggugah banyak orang, khotbah-khotbahnya itu menggugah banyak orang, itu karena apa yang dia bilang itu ia hidupi. Ia hidup di biara dan terbuka bagi banyak orang yang datang, mau bercerita dengan dia, mau meminta nasihat, sehingga orang melihat juga bagaimana hidup dari Santo Antonius di Padua ini. Sehingga banyak orang kemudian dikatakan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang jauh dari Tuhan, kemudian bertobat, menyaksikan kehidupan Santo Antonius di Padua dan juga mendengarkan kata-kata dari Santo Antonius sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, pengkhotbah yang ulung ini ternyata punya niat yang sungguh mulia. Dia ingin bermisi, pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk mewartakan sabda Tuhan. Sehingga padahal dia sudah menjadi seorang Agustin, tapi dia berpindah tarekat. Nah, dia pindah ke Ordo Fransiskan supaya bisa diutus pergi sampai ke Afrika. Dan apa yang dia inginkan tersebut sebenarnya sudah dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengabulkan dia boleh diinkardinasi menjadi anggota Fransiskan dan sudah pergi diutus ke Afrika. Nah, namun sayang Tuhan juga punya kehendak yang lain, bahwa kenyataannya Santo Antonius de Padua ini mengalami sakit. Karena sakitnya ia kemudian harus ditarik kembali ke Eropa dan dikirim ke Italia, ke Assisi, tempat Santo Fransiskus Assisi berkarya. Namun walaupun dia tidak menjalankan tugas di Afrika sesuai tugas perutusannya, dia ditempatkan di Italia, ternyata keinginannya, niatnya untuk bermisi itu tetap dilaksanakannya. Di biara kecil, lewat biara kecil di Forli, dia kemudian mewartakan kerjaan Allah, membuat banyak orang yang waktu itu sudah tersesat
jiwanya jauh dari Tuhan, kemudian bisa kembali kepada Tuhan, bisa berdamai kembali dengan Tuhan. Di mana saja ternyata Santo Antonius boleh bermisi, dan dia diutus oleh Tuhan untuk bermisi kepada orang-orang yang tersesat di daerah kecil di negara Italia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil Tuhan yang kita dengarkan tadi, Injil sesuai dengan perayaan hari ini, itu kemudian mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus mengutus 70 murid untuk pergi menjadi pekerja di ladang, di ladang 70 murid. Nah, oleh karena itu juga Tuhan Yesus mengutus para rasul, juga mengutus Pastor Will, Pastor Terry, Pastor Dedi, Pastor Franz, Pastor Eli yang sekarang sampai di Palu. Begitu. Bahwa semua orang diutus Tuhan untuk pergi mewartakan kerajaan Allah, pergi melayani di kebun anggurnya. Dan bukan hanya para rasul, bukan hanya para pastor. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita semua itu diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kebenaran, untuk mewartakan kerajaan Allah, dan terlebih untuk mewartakan damai sejahtera di mana saja kita berada. Nah, Anda semua, Anda dan saya, kita semua diutus Tuhan untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Pertanyaannya, di manakah ladang Tuhan itu? Di mana kira-kira? Ya, tidak usah pergi cari ladang di mana-mana, karena ladang Tuhan yang dimaksudkan itu adalah tempat di mana kita berada, di dalam keluarga kita, di dalam kelompok kecil kita, dalam wilayah rohani kita, dalam gereja kita, atau di kelompok tempat kerja, di tempat kerja kita, atau di mana saja. Itulah ladang yang mana menjadi tempat perutusan kita. Kita kemudian diutus untuk apa? Kalau kita mencari dalam kitab suci tadi, dalam Injil tadi, kemudian Tuhan mengatakan bahwa katakanlah kepada banyak orang, damai sejahtera bagi rumah ini. Ya, damai sejahtera bagi siapa saja, di mana saja kita berada. Jadi kalau kita di rumah, katakan damai sejahtera. Kita di wilayah, damai sejahtera. Kita di gereja, begitu juga. Di tempat kerja, begitu juga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau di rumah sudah mulai ada nada keras, atau di wilayah rohani ada perdebatan, nadanya sudah mulai keras, katakan damai sejahtera. Karena kita diutus untuk mewartakan damai sejahtera Tuhan ini. Dan jika siapa yang berkenan atas damai itu, Tuhan katakan damai itu akan tinggal bagi dia. Tetapi kalau dia tidak berkenan, ya damai itu akan pergi. Damai itu bukan diperuntukkan kepadanya. Ya, kalau juga kehidupan keluarga sudah mulai ada pertengkaran, ya sampaikan damai sejahtera. Orang tua berkelahi dengan anak, suami dengan istri. Kalau sudah mulai ada cekcok, katakanlah damai sejahtera. Maka diingatkan dalam keluarga jangan sampai ada, kalau ada masalah itu biasa. Tuhan juga sudah bilang kan bahwa kita diutus itu ke tengah-tengah serigala. Jadi di mana saja kita berada pasti ada cobaan, ada tantangan, ada gangguan. Itulah medan di mana ada serigala. Jadi kalau di rumah juga sudah lebih banyak teriak-teriaknya, berarti ada serigala-serigala. Tinggal mau dilihat itu serigala hitam kan? Serigala. Ya. Dan di situ, di medan itu, di tengah-tengah serigala itu, kita kemudian disampaikan, wartakanlah damai sejahtera kepada kamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Ya, memang dalam kehidupan kita di tengah-tengah hidup di dunia ini itu banyak serigala, banyak tantangan, cobaan, banyak bahaya. Nah, tapi kita dituntut sebagai murid Tuhan, kita dituntut untuk mewartakan damai sejahtera. Ya, hal ini juga yang dilakukan oleh Santo Antonius sendiri. Ketika dia melihat bahwa orang-orang di Forli itu di sekitar
sekitar biar kecil tempat ia tinggal itu banyak orang yang mengalami kesesatan, tersesat jiwa-jiwanya. Nah, ia pergi mendamaikan juga. Ia pergi mewartakan dan mendamaikan. Dengan kata-katanya, ia kemudian menggugah semakin banyak orang untuk berdamai dengan Tuhan. Begitu juga ketika ia berada dalam komunitasnya, ketika sebentar saja ia berada di Afrika, ia kemudian mendamaikan orang-orang yang ada di sana. Dan semoga juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ya, sebagai umat wilayah rohani Antonius Padua, itu damai sejahtera selalu ada di tengah-tengah kita. Kalau dilihat wilayah Antonius Padua ini wilayah salah satu wilayah yang cukup besar, ya. Kalau ada pertemuan daripada itu orang-orangnya pasti banyak. Salah satu tempat juga waktu pengakuan agak lama. Maksudnya karena banyak, ya, bukan karena maksudnya karena banyak orangnya, bukan karena dosanya. Ya 30-an, 40-an itu banyak, lumayan untuk satu wilayah. Potensinya begitu besar. Baru semua juga aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan wilayah rohani, kegiatan gereja. Ini satu kebanggaan baru bagi umat wilayah EDP. Kita lihat juga KOR biar ulang-ulang latihan. Saya bisa nyanyi lagi sekali. Tadi malam saya masih mau menunggu, tapi baru kiri ya sudah setengah jam. Saya pamit diam-diam. Ya ulang ya. Saya lihat sudah setengah jam. Saya menyelinap dari belakang pulang. Karena kebetulan satu hari kemarin itu di luar. Ada dari sekolah, ada kegiatan juga di luar, jadi malam ya sore sampai langsung pergi bisa. Jadi agak capek, saya di luar di sana. Jadi dengan potensi yang besar ini, semoga damai sejahtera selalu ada dalam setiap keluarga di wilayah ini, yang juga bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar. Ada juga teman-teman dari wilayah lain yang juga kalau kita wartakan damai sejahtera itu kepada mereka, lingkungan kita yang lebih besar lagi dalam gereja kita bisa semakin damai sejahtera, dan dalam keadaan tersebut kita bisa menggapai kerajaan Allah. Semoga rahmat Allah menolong kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Yang Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disebutkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari surga ada ahli pemerintahan dan Tuhan. Aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik, persatuan Bapa Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini juga keluarga meminta kita semua untuk berdoa bersama memberkati rumah kediaman ini. Umat menjawab, kami memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, sebab dengan penjelmaanmu dan hidupmu di Nazaret, Engkau telah menguduskan keluarga-keluarga seluruh dunia. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Engkau. Engkau taat kepada Maria bundamu dan kepada Yosef bapa pengasuhmu. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau. Dengan sabdamu Engkau mengarahkan pikiran kami kepada Bapa, di mana terdapat tempat diam yang benar. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sementara sekarang selalu dan
salib. Tuhan bersamamu dan bersama Bapa Surgawi, dalam hidup di dunia ini Engkau telah perkenankan kami mengalami kebaikan-Mu serta memuji keagungan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang tahu berterima kasih untuk semua yang Kau perbuat bagi kami. Pandanglah dengan rela akan semua orang yang menaruh harapannya kepadamu. Sudilah memberkati rumah kediaman ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, serta lindungilah semua penghuninya. Anugerahkanlah kepada mereka damai-Mu, jauhkanlah dari mereka perbuatan-perbuatan yang salah, dan bebaskanlah mereka dari yang jahat. Berikanlah mereka bagian dari harta milik kehidupan sekarang ini, serta bukalah hati mereka terhadap kesusahan sesama. Ya Bapa, janganlah membiarkan kami lupa bahwa rumah kediaman kami di dunia ini sekali waktu akan dibongkar, dan bahwa kami terpanggil untuk suatu kehidupan bersama Dikau sepanjang masa. Kami mohon semuanya itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Will.
Marilah kita sampaikan doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu syukur kepadamu. Segenap keluarga besar wilayah rohani Santo Antonius Lepadua, kami boleh bersyukur karena merayakan pesta pelindung wilayah rohani kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau terus memberkati kami. Persekutuan kami ini boleh semakin dipupuk sehingga kami boleh semakin menjadi keluarga satu sama lain, senantiasa meneladani keluarga Kudus-Mu di Nazaret. Kami masing-masing keluarga yang bergabung dalam wilayah rohani ini selalu diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan juga sukacita yang bisa kami wartakan di mana saja kami berada. Berkatilah kami semua, seluruh umat wilayah rohani, agar kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaan kami dengan penuh sukacita. Engkau selalu memberkatinya sehingga menghasilkan buah-buah yang baik yang bisa kami wartakan di mana saja kami berada. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk anggota wilayah rohani yang sementara sakit, Bapak Yunus Adilang, Ibu Maria Relintang, Bapak Agus. Semoga mereka diberikan kekuatan, kesembuhan dan kesehatan. Semoga juga mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan tabah dan sabar dan selalu berpegang teguh pada pengharapannya akan Tuhan. Dan di dalam masa-masa sakitnya mereka boleh menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan, dan itu boleh terus memotivasi mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Berikanlah mereka kekuatan dan kebahagiaan agar mereka terus berpegang pada kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kita sampaikan doa-doa permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Antonius, Miss Arjoko, dan juga Ibu Imelda yang boleh bergabung dalam wilayah ruang ini dan juga menempati rumah ini. Semoga Tuhan memberkati mereka dalam aktivitas mereka sehari-hari, dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya. Mereka boleh terus bersyukur kepada Tuhan dan mewartakan kerajaan Allah di mana saja mereka berada. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Terima
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Luhur, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan untuk menghormati Santo Antonius yang telah memberikan kesaksian tentang kekuasaan-Mu yang mulia. Semoga perayaan suci ini juga mendatangkan hasil penebusan bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gereja-Mu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusan-Mu di bumi dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat dengan hati yang penuh hormat, kami bernyanyi bagi-Mu sambil berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjamaah Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Soal wafat-Mu Tuhan, kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus dan Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami telah dikuatkan dengan santapan suci. Semoga berkat doa dan teladan Santo Antonius, kami tetap setia mengabdi Engkau dengan cinta kasih yang tak kenal lelah, mewartakan kasih kebaikan-Mu sampai kami Kau persatukan dalam hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, umat wilayah rohani Santo Antonius di Padua, banyak selamat profisiat atas pesta pelindungnya. Semoga tetap bersemangat seperti Antonius di Padua. Kenapa dikatakan di Padua atau dari Padua? Karena tinggalnya di Padua. Jadi tidak dibilang dari Portugal tempat lahirnya, tapi tempat wafatnya yang dikenal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, umat wilayah rohani yang bersemangat, kor menyanyi ya, untuk perayaan tanggal 30 tinggal ditambah dari Maria Goretti. Oh, sebagus, uskup pasti senang juga. Duduk dulu, silakan. Tidak lama. Saya tidak 2 jam, jadi saya anggap tidak lama. Ya, kalau ada pengumuman siap-siap ya. Umat wilayah rohani Antonius di Padua, banyak kegiatan yang sudah dibuat, mulai dari rekoleksi untuk persiapan ini ya, rekoleksi mempersiapkan pesta pelindung, dan juga ada banyak kegiatan yang sudah dibuat. Tentu ini untuk memotivasi kita semakin semangat dalam hidup bersama dalam wilayah rohani, juga melayani di gereja. Mungkin juga memotivasi wilayah-wilayah rohani yang lain, karena ketua-ketuanya diundang. Nah, mereka juga buat seperti itu. Tapi untuk ADP sendiri memang kelihatan juga semangatnya. Tahun lalu saya sudah di sini ikut juga, bisa di Ponsin ya. Bisa. Oh, bukan Di Tipo. Oh, salah. Apa itu yang bisa? Oh, Natal. Oh, sorry. Yang di pantai saya tidak ikut karena saya ada undangan lain barangkali. Tapi yang pasti di pantai saya tidak. Nah, ke Poso saya bisa di sana. Ya, terima kasih untuk semangat yang Anda tunjukkan. Semoga semakin semangat lagi. Kalau Santo Antonius cuma 36 tahun hidup mewartakan ya, wilayah ADP sampai selama-lamanya. Biar saja kalau Pastor Theo Tuhan bilang 36 tahun cukup, berarti 6 tahun lagi. Yang penting sudah jamin masuk surga ya. Amin. Kalau belum kasih panjang sedikit Tuhan. Begitu. Nah, ada pengumuman itu. Oke, nanti sebentar. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan, terus semangat dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan pelayanan. Di wilayah ini ada begitu banyak orang-orang yang terlibat aktif dalam gereja, dalam pelayanan, dalam pembangunan. Semua aktif dan itu pasti akan dibalas oleh Tuhan sendiri. Coba lihat saja orang-orang, semangat saja. Kor saja, sampai koamo saja dari malam latihan. Walau agak kemar kan yang sudah di luar, lihat teks untuk tidak tertidur ya. Saya tidak tahu, saya duluan pulang. Nah, tetap semangat semua dan semoga memotivasi juga semakin banyak orang. Sekarang mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita sekalian aktivitas kita selanjutnya, rencana-rencana niat baik kita, kehidupan kita, keluarga kita masing-masing senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Tepuk tangan. Sudah selesai misa, jadi saya bisa minta tepuk tangan. Kalau masih misa, cuma uskup yang boleh. Nah, kurnya mereka latihan dengan sungguh jadi. Terima kasih juga untuk keluarga Bapak Antonius dan Cilili yang telah menyediakan tempat dan segala sesuatu untuk kita beriman. Kembalikan kepada MC. Keluarga juga kebetulan Antonius ya. Ya. Iya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Santo Antonius de Padua. Bunda Dirjen, silakan. Bluetoothnya suruh ke sana saja. Suruh connect ke sana saja Bluetoothnya. Oh iya. Dia bisa ke mixer.
Mixer itu bisa kan kemarin dipakai di ini. Selalu menyerah, bila kau menjadi pujangga, hadapi Tuhan dan sesama, memohonkan bagi jiwa-jiwa yang mendambakan keselamatan. Semoga Gusti Maria dari anggota Fransiskan, korbannya selalu aman gembira, mewartakan Yesus sang penebus, membukakan terang yang terang, dan menangkan gereja Kristus. Kami para beriman pun datang, memohon bantuan Antonius, menemukan barang-barang hilang, terlebih remah pengunjung. Ya. Meskipun dalam kondisi hujan, kita tetap semangat. Ini merupakan satu semangat dari Santo Antonius di Padua. Diucapkan terima kasih kepada Pastor Theo Khalid PR yang sudah memimpin misa syukur pada malam hari ini. Kita masuk dalam acara berikut yaitu Ramatama. Sebelumnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia, kemudian sambutan dari Ketua Wilayah Rotary. Pada Ketua Panitia dipersilakan. Dia lupa konsepnya. Iya, tetap bicara saja. Langsung terima kasih selesai. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Pastor Dipakai Santo Paulus Palu, Pastor Theo. Frater Tony tidak datang ya? Ketua Wilayah Rohani dan Kategorial di Paroki Santo Paulus Palu, pengurus dan umat Santo Antonius di Padua yang saya cintai. Dengan puji syukur atas karunia dan penyertaan Tuhan, maka kami panitia pelaksana Pesta Pelindung Santo Antonius di Padua yang dibentuk tanggal 3 Juni jam 7 malam. Wih, dengan jam-jamnya. Dalam persiapan Pesta Pelindung ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu rekoleksi yang dilaksanakan tanggal 8 Juli dan misa syukur hari ini tanggal 13 Juli. Dalam persiapan panitia, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan pengurus wilayah dalam hal mendapatkan support dari keluarga besar ADP dengan dana awal yang diambil dari lelang selama bulan Rosario, para donatur, serta partisipasi keluarga ADP dengan keseluruhan dana yang terkumpul sampai dengan saat hari ini. Kami berhasil mengumpulkan sekitar sejumlah Rp8.050.000. Sehingga kami dapat melaksanakan rekoleksi yang dibuat di Hotel Helsinki dengan pemateri Pastor Terry dengan jumlah kurang lebih 50 peserta dengan pembatasan anak-anak di bawah 12 tahun untuk tidak mengikuti kegiatan rekoleksi. Kegiatan ini dimulai dari pukul 9.30 sampai dengan jam 6 sore yang diakhiri dengan misa. Dan pada hari ini tanggal 13 Juni 2024 misa syukur kami laksanakan di tempat ini.
Kami seluruh panitia berterima kasih sebesar-besarnya atas semua kerjasama dari anggota panitia dan keluarga-keluarga ADP serta para donatur yang sudah banyak membantu kami. Dan kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga Bapak Antonius Toto Krisharjoko yang sudah menyiapkan tempat konsumsi pada misa syukur Pesta Pelindung Santo Antonius Dipadua. Akhir kata, kami mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja atau perbuatan yang tidak berkenan mulai dalam proses pembentukan panitia sampai dengan acara ini berlangsung. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Pace Ebene. Diucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Agung yang sudah memberikan laporan panitianya. Kemudian sambutan dipersilakan kepada Ibu Ketua, Ibu Grace. Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pastor Paroki Santo Paulus Palu, Pastor Theodorus Mikael Palit PF. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua Wilayah Rohani Paroki Santo Paulus Palu, para undangan yang saya hormati, dan umat wilayah rohani Santo Antonius de Padua yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kasih karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan Pesta Pelindung Wilayah Rohani Santo Antonius de Padua dalam misa syukur. Pesta Pelindung Wilayah Rohani bukan hanya sekedar menjadi sebuah pesta, namun kita merayakan Pesta Pelindung merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk kembali merenung, mengenang, dan bersyukur atas apa yang sudah kita teladani dari tokoh yang menjadi pelindung kita, Santo Antonius dari Padua. Pastor, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, perayaan Pesta Pelindung ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mengenang dan mengingat kembali spiritualitas dari Santo Antonius de Padua. Gereja Katolik mempunyai aneka macam spiritualitas yang diteladankan oleh para kudus dalam Gereja Katolik yang semuanya bersumber pada spiritualitas Yesus Kristus. Wilayah kami berlindung pada Santo Antonius dari Padua, mempunyai spiritualitas yang patut dihidupi dan dalam kehidupan sehari-hari umat beriman Katolik. Dalam rekoleksi umat wilayah rohani Santo Antonius de Padua pada tanggal 8 Juni 2024 yang dibawakan oleh
Pastor Terry Penomban PR, kami diingatkan kembali akan 5 spiritualitas dari Santo Antonius de Padua. Yang pertama, Man of Prayer, dalam keheningan untuk berdoa. Man of Peace, hati yang damai. Man of the Word, pewarta atau misionaris. Man for the Poor, pencinta kaum miskin. Dan yang kelima, Man for those who have lost something, mengembalikan barang yang hilang. Pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai wujud nyata untuk meneladani spiritualitas Santo Antonius dari Padua, pada hari ini kami telah melakukan kegiatan berbagi berkah bagi sesama yang membutuhkan dalam bentuk berupa makanan. Dan rencananya kegiatan ini akan terus kami lakukan dalam setiap bulan pada tanggal 13 mengenang hari kematian Santo Antonius de Padua, atau pada hari Selasa sebagai hari belas kasih. Santo Antonius dari Padua memang sering atau lebih dikenal sebagai pelindung dari barang yang hilang. Akan tetapi Santo Antonius dari Padua juga mempunyai beberapa hal yang ada dalam dirinya yang jarang diketahui oleh orang lain. Seperti yang sudah disampaikan dalam khotbah oleh Pastor Theo, Santo Antonius de Padua terkenal juga sebagai pengkhotbah yang ulung. Juga orang hanya mengenal Santo Antonius de Padua, namun nama aslinya yaitu Fernando Martins de Bulhouse. Santo Antonius de Padua juga tergabung dalam 2 ordo yang selama ini kita kenal sebagai dalam masuk ordo Fransiskan, tetapi sebelumnya ia sempat bergabung dalam ordo Agustinian. Juga sebagai pelindung pelaut, nelayan, dan pelancong. Oleh Paus Leo ke-13 menyebutnya sebagai Santo Pelindung Dunia. Banyak orang juga berdoa kepadanya untuk mencari pasangan hidup. Dikanonisasi hanya setahun setelah wafat. Itulah kelebihan yang ada dalam diri Santo Antonius de Padua yang jarang kita ketahui. Pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya umat wilayah rohani Antonius de Padua, mari kita menjaga semangat kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain, keterbukaan dan komunikasi yang baik. Partisipasi aktif setiap anggota umat wilayah rohani Santo Antonius de Padua sangat dibutuhkan dan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun wilayah rohani kita, Santo Antonius de Padua yang kita cintai bersama. Akhirnya, pada kesempatan ini saya mewakili umat wilayah rohani Santo Antonius de Padua dan saya pribadi memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Mohon kami dimaafkan. Dan pada kesempatan ini pula mewakili seluruh umat wilayah rohani Santo Antonius de Padua dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada
Pastor Theodorus Mikael Pali PR yang telah mempersembahkan misa syukur pelindung wilayah kami. Terima kasih kepada kita semua yang hadir di sini. Kehadiran paspor, Bapak Ibu, saudara-saudari memberikan nilai tambah untuk kebahagiaan kami umat wilayah rohani Santo Antonius de Padua pada malam hari ini dalam misa syukur pelindung kami. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Ibu Eva Lando yang telah membimbing kami, melatih kami umat ADP sehingga malam ini umat ADP boleh tampil dengan kor yang baik. Terima kasih pula kepada Bapak Robert Pamungkas yang telah bersedia mengiringi kami umat ADP dalam bernyanyi pada malam hari ini dalam misa syukur. Terima kasih kepada keluarga Bapak Kris Harjoko dan Ibu Lili yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk melaksanakan misa syukur Pesta Pelindung Wilayah Rohani Santo Antonius de Padua. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam menyukseskan Pesta Pelindung Wilayah Rohani Antonius de Padua. Terima kasih pula kepada panitia Bapak Agung Pramana bersama tim yang telah bekerja dengan baik sehingga pelaksanaan rekoleksi pada tanggal 8 Juni 2024 dan misa syukur pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada semua umat ADP yang telah hadir dalam misa syukur Pesta Pelindung Wilayah Rohani kita. Terima kasih buat KOR yang telah meluangkan waktu untuk berlatih menyanyi sehingga malam hari ini boleh tampil dengan baik. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita semua. Mari kita nikmati acara malam ini dengan penuh keceriaan dan semangat perayaan. Akhir kata, rumah kecil tiang 1000, rumah besar tiang sebatang. Santo Antonius de Padua, pelindung barang yang hilang. Selamat Pesta Pelindung untuk umat wilayah rohani Santo Antonius de Padua. Terima kasih, selamat malam. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua, Ibu Grace yang sudah memberikan sambutannya. Baik, malam makin dingin, perut makin lapar. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu santap bersama. Diminta kesediaan Pastor Tea untuk membawakan doa makan. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Kita mohon berkat untuk hidangan yang telah tersedia dan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu. Terlebih kami boleh menikmati santapan rohani tubuh Kristus dan sabda bahagia dalam perayaan syukur wilayah rohani Santo Antonius de Padua ini. Dan pada kesempatan ini juga kami akan menyantap hidangan jasmani kami. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah hidangan yang telah tersedia. Semoga kami semua dapat menyantapnya
dan memperoleh tenaga baru darinya. Berkatilah juga keluarga tangan dalam kasih-Mu yang telah menyediakannya. Semoga rahmat dan berkat-Mu senantiasa melimpah atas mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Berkatilah kami semua yang akan menyantapnya dan tak lupa berkati orang-orang yang berkekurangan. Dan sertailah kami dalam acara kami selanjutnya juga sebentar ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu sertai dan tuntunlah kami hingga boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat menikmati. Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis. Sebelum kita santap bersama, kita potong tumpeng bersama dulu sebagai wujud syukur kita hari ulang tahun Santo Antonius di Padua. Balung-balung jadi makan, mari balung-balung dulu. Kita potong tumpeng dulu. Potong tumpeng dulu.